2021 sebanyak 496 kasus, ya. Ini mengalami penurunan sebesar 32,5% atau sebanyak 234 kasus dibandingkan pada tahun 2020, di mana tahun 2020 ada tindak pidana yang terjadi sebanyak 730 kasus. Selanjutnya di tahun 2021 sendiri ada beberapa tindak pidana yang terjadi dan paling sering terjadi antara lain yaitu pertama penganiayaan berat, yang kedua adalah penipuan, yang ketiga adalah curat, yang keempat adalah curanmor roda 2, yang kelima itu adalah pengeroyokan, dan yang terakhir yang keenam itu adalah curanmor roda 4. Untuk penganiayaan sendiri pada tahun 2021, penganiayaan berat ini ya, itu terjadi sebanyak 80 kasus. Dibandingkan di tahun 2020 mengalami penurunan sebenarnya, yaitu sebesar 10,11%. Sedangkan kasus penipuan pada tahun 2021 terjadi sebanyak 75 kasus, dan ini mengalami juga penurunan sebesar 26,47% dibandingkan pada tahun 2020. Untuk kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 terjadi sebanyak 59 kasus dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Untuk curanmor roda 2 yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 57 kasus, dan ini juga mengalami penurunan sebesar 57,46% atau sebanyak 77 kasus pada tahun dibandingkan tahun 2020. Untuk kasus pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2021 terjadi sebanyak 46 kasus, dan ini mengalami peningkatan sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2020. Untuk curanmor roda 4 tahun 2021 sebanyak 23 kasus, dan ini juga mengalami penurunan sebesar 23,3% dibandingkan tahun 2020. Untuk kasus anak, ya, baik itu anak sebagai tersangka maupun korban akan kami jelaskan. Di mana untuk jumlah kasus anak tahun 2021 sebagai tersangka sebanyak 8 anak dari 6 kasus, dengan korban anak sebanyak 15 anak. Untuk tahun 2020 anak sebagai korban sebanyak 12 anak dan anak sebagai tersangka sebanyak 5 anak, ya, sehingga untuk anak sebagai korban mengalami penurunan sebesar 20% atau sebanyak kasusnya sebanyak 3 anak tersangkanya. Dan untuk korbannya, ya, adapun untuk anak sebagai tersangka sendiri mengalami penurunan sebesar 37,5% atau sebanyak 3 anak. Selanjutnya di bidang lalu lintas, ya, untuk jumlah kejadian laka lantas yang terjadi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 10,1% atau sebanyak 29 kasus. Dengan pencirian adalah korban meninggal dunia mengalami penurunan sejumlah 8 orang atau sebesar 11,7% dibandingkan tahun lalu. Luka berat mengalami kenaikan sejumlah 5 orang atau sebesar 62,5%. Luka ringan mengalami penurunan sejumlah 51 orang atau sebesar 14,5%. Untuk penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Satlantas Polres Cirebon Kota pada tahun 2021 dibandingkan 2020 mengalami penurunan sebesar 55,7%. Adapun pelanggaran yang tertinggi selama tahun 2021 yaitu adalah pelanggaran helm, pelanggaran melawan arus, dan pelanggaran menggunakan handphone. Untuk tindak pidana narkoba, hasil ungkap pada tahun 2021 ini sebanyak 123 kasus, ya, dan mengalami peningkatan sebesar 0,8% atau sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2020. Jumlah barang bukti yang bisa kita lakukan penyitaan pada tahun 2021 untuk barang bukti sabu sebanyak total 249,43 gram. Untuk BB barang bukti ganja pada tahun 2021 sebanyak 115,17 gram, ya, 115,17 gram. Sedangkan untuk barang bukti tembakau sintetis atau gorila ini tahun 2021 kita bisa menyita sebanyak 1.146, dan obat sediaan farmasi tanpa izin edar
pada tahun 2021 sebanyak 126.311 butir, sedangkan psikopetrika pada tahun 2021 sebanyak 54 butir bisa kita lakukan penyitaan. Ya, untuk barang bukti berupa sabu, tembakau, ganja tahun 2020 sebanyak 1.693,3 gram, ya. Untuk tahun 2021 sebanyak 1.511,21 gram, sehingga mengalami penurunan sebesar 10,78%. Barang bukti miras yang bisa kita lakukan penyitaan pada tahun 2021 ini sebanyak 31.250 botol, dibandingkan tahun 2020 sebanyak 10.500 botol, sehingga mengalami peningkatan sebanyak 66,4% dibandingkan tahun 2020, yaitu sebanyak 20.350 botol. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa kasus yang menonjol yang memang bisa kita lakukan pengungkapan. Yang pertama itu adalah kasus ganjal ATM, ini yang juga menjadi perhatian publik. Kita bisa melakukan pengungkapan terhadap sindikat sebanyak 7 kasus. Kita juga bisa melakukan pengungkapan yang kedua terhadap penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang sebanyak 1 kasus. Dan kita juga bisa melakukan pengungkapan terhadap kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1 kasus. Dan juga ada kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gunung Jati dan Polsek Seltim, ini sebanyak 2 kasus. Juga ada kasus pemerkosaan anak sebanyak 1 kasus di TKP di wilayah hukum Polsek Seltim. Kasus tawuran dan kasus tawuran konten juga ada kita ungkap sebanyak 8 kasus. Dan kasus pertambangan minerba atau pertambangan pasir tanpa izin ini juga bisa kita ungkap yang terakhir kemarin sebanyak 1 kasus. Dan perlu kami sampaikan ada beberapa inovasi yang sudah kami luncurkan selama tahun 2021. Yang pertama itu adalah kita membuat atau kita memperbaiki rumah yang tidak layak huni sebanyak 6 lokasi. Di antaranya dari Kepetakan, Gunung Jati, Kedaung, Pesisir, Lemawungkuk, dan Pamengkang Mundu. Kita juga ada program 100 tajuk ilmu Quran, ya, sudah ada 185 tajuk kita sambangi dan 1.850 Quran yang kita bagikan. Kita juga membuat aplikasi dalam pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang sudah ditentukan dengan aplikasi e-prokes dan safety zone. Terus juga ada perbaikan renovasi TKSD untuk bisa memajukan sektor pendidikan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, dan juga ada smart class yang ada di dalam TK dan SD tersebut, termasuk juga bagaimana kita meningkatkan literasi kepada masyarakat. Kita sudah membangun pojok baca dan taman edukasi. Serta kita bersama-sama dengan stakeholder terkait, kita telah mengembangkan UMKM, ya, bersama-sama dengan beberapa komunitas wirausaha dan telah meluncurkan pesta wirausaha. Dan juga ada program-program yang berbasis pemolusian masyarakat dan preventif, yaitu adalah program Samapta Dekat Bersahabat dengan 5 programnya, yaitu Cipali, patroli sinergi berkah berbagi, patroli tempat wisata, patroli tatap muka, patroli bir bersatu. Dan juga ada program Bimas Dekat Bersahabat dengan 5 programnya, yaitu Bimas Empati pada Anak Yatim dan Lansia atau EMPAL, Bimas Jamblang Jaringan Bangkitas Langsung, Bimas Sehati Selalu Hadir untuk Berbakti, Bimas Pesan Sahak, yaitu untuk melakukan edukasi kepada pelajar, santri, dan wirausaha. Dan terakhir adalah Bimas Kolaborasi dan Generasi dalam Beragama.